apa aja nih yang mau. Nah, setelah di kita udah mulai bikin targetan, kita bikin apa sih list gitu, bikin ya sebenarnya sederhana sih ternyata bisnisnya kan Ya. kayak misalnya gosok gigi, mandi, hal-hal yang sederhana. Tapi ternyata mereka tuh saya lihat gitu, saya perhatiin Haidir kalau pagi-pagi tuh dia tuh mengevaluasi dirinya sendiri dengan cara mencek tadi. Oh iya, hari ini udah ini, hari ini udah ini. Jadi saya lihat bahwa emang oh ternyata anak juga udah bisa mengevaluasi dirinya sendiri gitu tanpa ya Betul. saya cuma gitu doang sih sebenarnya Bun, nggak udah diisi belum checklistnya nggak kayak gitu, tapi saya liatin aja gitu diperhatiin. Jadi bahkan pada saat Fatimah ngisi semua list juga saya sampaikan juga katanya bukan tujuan ini tuh untuk di semuanya, ya tujuannya kan sepertinya kalau yang penting katanya jujur nih katanya udah ngisi atau enggak, jadi lebih ke arah sananya gitu. Ya saya perhatiin eh, ya banyak sih Bun ternyata dari pengisi dari mereka, cara mereka apa sih merespon dari tugas yang kami kasih, terus juga cara mereka tuh mengevaluasi dirinya sendiri, itu kalau buat saya pribadi wah luar biasa ternyata itu, kok sudah sampai ternyata sejauh itu ternyata anak-anak tuh bisa apa sih mengaplikasiin mungkinnya yang pernah mereka dapatin dari Hayat gitu. Ya kan sepertinya saya juga nggak sampai ya maksudnya jarang gitu, jarang memberikan arahan tentang misalnya menghandle suatu project gitu, misalnya yang ngasih ajaran ke A gitu atau ke B, tapi tetap mereka udah bisa gitu dengan cara apa sih nanti ngasih gambaran metodenya seperti apa, ngasih gambaran alat dan bahannya apa aja gitu, sampai eh, kenapa gitu, why mereka tuh harus ngelakuin si project itu. Kan saya juga ngemancing juga gitu, kenapa sih harus ngebersihin kamar mandi gitu, dijawab gitu. Itu tuh walaupun sederhana tapi secara apa ya, secara akademisi mungkin ya itu tuh udah mewakili banget why, what, how gitu, udah mulai di pola pola pikir anak-anak tuh udah mulai kebentuk gitu hal-hal kayak gitu tuh gitu. Itu sih yang saya lihat saat kemarin liburan tuh gitu, itu yang eh, momen yang oh ternyata luar biasa ya. Gitu, bener. Wih, wih, tepuk tangan, Masya Allah, keren banget, Bapak dan Ibu ya. Ternyata bisa seantusias itu ya kita mengeksplor aktivitas padahal hanya di dalam rumah. Jadi memang kalau tadi saya dengar apa namanya pemaparan Bapak ya dan ini menarik banget gitu ya. Eh yang paling penting ternyata adalah keberanian untuk mengambil alih lagi sebetulnya. Keberanian untuk oke, ini satu tantangan gimana caranya kita tidak perlu apa namanya ya mendeliver anak-anak untuk ikut beraktivitas di luar, tapi kita coba manage sendiri. Itu kan titik di mana Bismillahnya itu dimulai itu kan pasti kita langsung terkoneksi dengan Allah gitu. Ya Allah, bisalah Insya Allah, nah gitu kan. Dan itu satu hal yang luar biasa yang perlu kita apa namanya ya kita syukuri karena memang pada dasarnya kan dalam segala poin ketika kita menjadi orang tua, kita adalah leader, kita berani mengambil alih kembali peran-peran tadi dengan keyakinan, bukan tentang hebohnya satu agenda atau kreatifnya satu agenda atau peralatan yang harus lengkap gitu. Apakah peralatan bermain, liburannya yang apa namanya yang mungkin jauh atau mewah gitu, tapi sebetulnya adalah keyakinan yang kita ambil kembali dan itu sebetulnya satu poin yang sudah Allah tetapkan ke kita gitu. Dan itu yang sangat didorong oleh kami semua di Hayat School untuk mengambil kembali pengasuhan-pengasuhan dengan penuh kesadaran, mindfulness dengan ke apa namanya kesadaran penuh hadir utuh gitu ya dan ternyata ketika kitanya hadir at present time gitu ya menemani mereka ternyata mereka enjoy loh gitu yang dibutuhin itu ya itu tadi gitu ada momen di mana ada ada arahan gitu ya terus mereka tahu bahwa ayah ibunya juga hadir
Kan tugas ngebersihin kamar mandi itu berat, Pak. Ya nggak sih? Berat loh, dan Haidir keren banget gitu ya, bahkan sampai bisa bisa menganalisis gitu, oh ternyata kotor banget ya, dan dia bisa sampai leken banget gitu. Kita belum membedah dari segi bakatnya ya, baru membedah bagaimana dia antusias, enjoy, dan kemudian mungkin kalau dibilang easy belum, tapi sebetulnya dia juga tidak bosan kok, tidak kapok juga gitu. Bahkan bisa berempati, kalau pakai design thinking itu berempati dengan kondisi dan situasi di dalam rumah gitu ya. Artinya ini adalah dasar yang sangat penting membangun eh, kontributif ya, semangat berkontribusi. Sama yang kedua yang lebih penting adalah tentang ini Bapak Ibu, tentang mengaktifasi peran feminitas dan maskulinitas. Nah, gitu ya. Jadi peran feminitasnya tadi ya, seperti Fatima misalnya mau terlibat dapur gitu, terus maskulinitas adalah menjaga kebersihan, Haidir menjaga kebersihan. Itu hal yang sebetulnya tidak hanya selesai dalam sebuah konsep tentang apa itu maskulin atau apa itu feminin, tapi langsung dilibatkan ketika berada di dalam rumah dengan aktivitas-aktivitas eksploratif di setiap ruangnya ya. Di ruang dapur kita menyepakati bahwa itu adalah ruang sains sebetulnya. Kenapa? Karena di situ terjadi eksplorasi-eksplorasi. Bagaimana telur cair ketemu dengan terigu akhirnya menjadi donat misalnya gitu ya. Terus bagaimana apa namanya, satu bahan makanan yang mentah menjadi masak gitu. Itu kan banyak banget proses-proses itu gitu. Dan selamat kepada Ayah Andri dan Bunda Zahro yang berani kembali mengambil peran itu gitu ya. Mungkin awalnya dari aduh kebingungan gitu, tapi kemudian di satu momen ya memang harus berhadapan ya dengan keberanian-keberanian tadi, berani mengambil kembali peran-peran terbaik di dalam rumah. Terima kasih Bapak dan Ibu, Masya Allah. Mana itu kerucil-kerucil lah, tadi heboh banget, sekarang udah hilang. Jempolin bun biasa kayak gitu. Oh, ada lagi. Halo, Teteh Fatim. Bisaan tadi, oh di mute tadi mah ya. Kirain teh mereka tidur ternyata. Halo Teteh. Oke, baik. Terima kasih ya. Di sini udah ada Kak Kladin. Kak Kladin tolong didampingi saya untuk terima kasih banyak Fatima, Maria. Halo Bun, Halo Kak. Oke, masuknya Bun. selanjutnya. Selanjutnya Kak, masih ada Bunda Rima, Bu Pur, yang ini Bunda Rima ini keren banget ini. Iya, Karena katanya ke sudah Jakarta ya Bun sudah ya. melalui banyak liburan ya, Ke sudah melalui banyak Jakarta liburan. Jadi kalau dapat tadi uang pakai juga. quote-nya Pak Andri itu adalah liburan yang terencana di dalam rumah. Nah, kita coba nanti dengar dari beberapa orang tua yang sudah rada senior ya, liburannya dadakan. Nah, jadi liburannya dadakan. Oke, kira-kira siapa nih? Bu Pur, Bu Rima atau Bu Lydia nih? Mana ya? Oke, nanti silakan Kak Kladin dipandu ya, biar nanti sekalian berapa waktunya mungkin untuk selanjutnya saya serahkan ke Kak Kladin. Nanti saya memberikan feedback. Oke, ini kayaknya yang udah on mic duluan Bun. Siapa Ada tuh? Bun yang udah on mic duluan. Oke deh, gaskeun. Langsung dimatiin, nggak kaci, nggak kaci itu. Udah on mic. Tadi juga udah disebut ada explore ke Jakarta katanya ya Bun ya. Boleh cerita nggak Bun? Bahwa 5 anak, 4 anak Bun. Empat anak. Anak ke Jakarta tuh gimana Bun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi wabarakatuh. Bunda semua, Bunda Sri, Kak Ladin. Masya Allah, tadi teh saya teh kaget punten Bunda. Kayak kemarin aku ke skip tadi ke Bubur. Bubur, kenapa ada foto saya ini di player ini?
Oh iya, kayaknya nggak ketek ya. Astagfirullah, saya deg-degan. Oh ini teman. Ya Allah. Ya, kemarin liburan ini karena Hayat nyebelin. Kenapa liburan berasa lama banget, Bun? Ini kan terakhir pensi hari Kamis ya. Habis dari situ nggak Dua hari, masuk-masuk lagi. cuman 22 hari bobo malam, yo. Karena aku, eh, karena kan kakaknya Jipa itu baru libur dari hari Senin ya kan gitu. Pokoknya kita dibagi rapot Rabu, Jipa baru Sabtunya gitu dibagi rapot tuh. Jadi, wah ternyata Hayat lebih lama ya ini. Nah, kayak sebelumnya sih kita mau rencananya tuh camping seperti biasa gitu, karena emang kayaknya bagian healing paling enak tuh camping gitu. Tapi karena kodarullah ayahnya dapat rezeki, ada kerjaannya di liburan, kayaknya nggak bisa nih karena kalau kerjaannya ayahnya itu kan harus mengandalkan internet gitu. Makanya khawatir nih kalau ngerjainnya sambil camping gitu. Makanya ya udahlah, nanti kita konsep lagi liburannya gitu. Konsep ceritanya ya udah kita beberes apapun lah yang ada di rumah dikerjain. Ternyata berat, Bun. Bahasa tar dulu, tar dulu, hampir semua anak tar dulu gitu kan. Makanya Empat aduh Bun ini, berarti. makanya wah ini kayaknya emaknya malah semakin bertaring nih kayaknya. Akhirnya coba nih keidean tadinya explore Bandung. Tapi eksplor Bandung ngangkot dan dengan kondisi yang agak macet nih gitu kan, Wah, jangan berat deh. gitu kan. Makanya apa nih, oh ya coba nih ke Jakarta gimana nih, ngobrol sama Ata. Oh, udah boleh Bun gitu, coba cari ini rute-rutenya gitu, kira-kira dari kita enaknya naik apa gimana gitu. Terus Aji Jama kan aku belum pernah naik bus gitu. Neng, mahal Neng. Kita berapa banyak, Neng? Penduduknya satu kabupaten ini. Makanya, wah nih, berat nih gitu ya. Tapi berhubung Bunda Nake samanya sebelum cobaan yuk gitu. Mari kita menganggarkan. Nah, alhamdulillah bos mengapprove. Berikut dengan mensiasati bahwa Bapak nggak usah ikut naik bus. Kenapa? Mahal. Jadi jadi pulangnya bisa dijemput bapak aja gitu. Makanya lah aku juga belum pernah Bun. Ya nggak apa-apa kamu bisa nanti lagi nih. Yang penting anak-anak dulu gitu kan. Makanya alhamdulillah kemarin nganggarin gitu. Anak-anak juga sebenarnya bukan liburan yang murah tapi mencoba untuk apa ya diminimalisir lah gitu dibanding ke tempat wisata. Insya Allah ini lebih murah gitu karena murah tidaknya itu karena bergantung pada jumlah yang ikut gitu ya Bun ya. Karena yang ikutnya banyak ya itulah gitu ya, Pengalinya ya. pengalinya betul kuantitasnya ya Bun ya. Gitu makanya kemarin konsepnya yang kita ini itu emang explore transportasi umum gitu. Wih, Tapi cakep. karena kemarin tetap yang ternyata kita hanya memakai armadanya tuh cuma busway. Jadi MRT dan LRT ini belum terjelajahi karena ternyata saya salah mencari penginapan. Ternyata jauh gitu ya, lebih dekat ke ini. Jadi tuh kita berangkat semua kakaknya mengambil tugasnya jaga yang ini gitu. Guys, Saya, siap. kayaknya saya cuma memantau. Alhamdulillah, Guys, alhamdulillah banyak ributan sih Bun. Karena si yang kecil ini tuh capek, bosen. Gitu. Apa ini Wus? Nggak enak, sebentar banget katanya gitu. Kata gitu. Puguhan kan emang itu fungsinya. Cuman kalau asal seperti biasa saya minta buat dokumentasi ya. Jadi dia yang mengdokumentasikan semua perjalanan gitu. Nah, alhamdulillah pagi-pagi tuh udah semangat banget naik bus. Terus hari pertama tuh ada beberapa yang kita udah bikin itinerary lah gitu ya. Ada beberapa tempat ternyata tidak bisa semuanya karena kan waktu juga. Walaupun
serunya itu karena eh, di libur Natal gitu kan, jadi banyak yang cuti, jadi armada si busway itu Transjakarta, lupa busway mulu, udah sekarang kan Transjakarta itu tuh lebih sepi dari biasanya gitu ya. Makanya alhamdulillah jadi anak-anak tuh nggak pada deting gitu Bun. Dan semua udah kita bekali dengan tab satu-satu gitu. Nah itu tuh momen-momen yang mereka seneng banget ngetap ngetap gitu kan. Udah antri cepet-cepet gitu ngetap ngetap gitu. Makanya yang mereka seru tuh itu gitu. Eh, jadi ke Jakarta itu kita emang bilangnya kita akan ke tempat-tempat yang tidak berbayar gitu. Tidak berbayar. Alhamdulillah dari semua itinerary yang kita tuju itu hanya beberapa yang akhirnya kesampaian ke sana tuh cuma ke Indonesia Kaya, Bundaran HI, Urban Forest, Museum Nasional, tapi Imersnya ngantrinya nauzubillah. Padahal Imers itu tuh kalau nggak salah buatannya Pak Ali Bun. Makanya itu penasaran banget kan. Ternyata peminatnya ngantrinya Masya Allah banget deh ini. Harus Kayak, online, Burin. iya sih, cuman karena kemarin itu kita waktunya belum tahu nih jam berapa, ayo udah langsung on the spot aja gitu. Ternyata banyak banget. Udah gitu kita Monas, anak-anak kecapean, cuma di pelatarannya aja, terus ke Perpustakaan Nasional, Sarinah, sama Taman Menteng. Itu sih kita yang Cuma bukan beberapa, Bun. kenapa? Selusin. Itu mah Apa? bukan beberapa, berarti selusin. Enggak sih, enggak solusi deh. Cuman ya gitulah sih. Kalau yang diharapin tuh sebenarnya eh, bonding ya. Alhamdulillah tuh kita nge-capture momen-momen yang si kakak ngejaga adik yang biasanya gengsi gitu kan. Menjaga adik. Jipa itu Masya Allah ya gengsinya gitu. Alhamdulillah pas di busway mereka dapat duduk nih berdua. Umarnya ngantuk Bun. Umarnya ngantuk kepalanya teh keleo gitu kan. Terus aku bilang, Pak adiknya kasihan ngantuk. Oh iya, akhirnya Mar sini katanya, sini Mar kata gitu. Umar itu yang ragu, emang aku boleh kata gitu. Boleh katanya. Akhirnya dia yang ragu-ragu gini kepalanya, dulu ya. ragu-ragu gini kan. Aduh alhamdulillah itu tuh kayak Masya Allah banget tuh aku tuh nge-capture-nya teh sampai ke Asa tuh gila tuh adiknya. Asa tuh yang ya Allah gitu Jipa melunak gitu sama adiknya. Cuman waktunya turun tiba-tiba ngerem gitu ya bentar banget itu di bahunya Jipa. Lumayan banget gitu kayak. Terus yang kita coba perkenalin itu emang gedung-gedung di sana, gedung-gedung. Terus aku bilang ini instansi ini perusahaan ini gitu. Sama Jipa sama Asa sih target utama sebetulnya ya gitu. Kalau Umar tuh yang lebih yang oh aja. Terus pas lagi udah gedung-gedungnya kayak TV-TV baru wow wow baru gitu. Yang lainnya kurang minat. Terus emang terus ngasih tahu nih dulu ayah kerja daerah sini. Terus treknya dia dari Cawang yang tadi menuju sini gitu. Itu ya aku kasih gambaran gitu. Terus kalau Ajijah teh jadi gimana nih menurut teteh menurut, kira-kira pengen kerja di mana? Aku nggak suka katanya. Itu gedungnya gede-gede banget. Aku nggak mau kerja di tempat gede-gede gitu. Kenapa teh? Capek tahu Bun, kan ada lift teh nggak mau katanya. Apalagi dia ngerasain di Perpustakaan Nasional itu liftnya ngantri banget Bun. Akhirnya kita turun naiknya pakai tangga. Masya Allah itu lantai berapa sih? Lantai 7. Masya Allah. Aduh, itu tuh Masya Allah banget. Makanya nggak mau, aku mau kerja di tempat yang kecil aja kata Ajija. Kayak aduh ini tuh kemarin, karena emang kemarin juga ini ngatur ritme Ajija karena sebelum liburan qadarullah Ajija ngedrop sempat dirawat juga kan. Nah, jadi pas kemarin jalan-jalan tuh kakak-kakak tuh semua ngelihat Ajija jadi ngatur ritmenya nih. Teteh capek nggak gitu? Teteh capek nggak gitu? Kayaknya ya alhamdulillah perhatiannya gitu sama adiknya gitu. Iya. Terus ya hari ketiga
pulang sih, walaupun ya satu lagi ya yang gratis ini mah. Pengen tahu Pantai Indah Kapuk gitu. Ya udah, Oh, dan Masya Allah ya, ternyata ya, eh itu kan apa ya, pulau yang apa sih Mas namanya, buatan gitu ya Bun ya. Ya dijelasin lah ke anak-anak kayak, jadi bayangannya Ajijah tuh bisa bermain pasir gitu kan, tapi karena pulau buatan ya itu kan langsung laut gitu batasnya ya, tidak ada melandai seperti pantai gitu, jadi kayaknya gigit jari sih, apa ini nggak rame, panas doang. iya, kebayangnya panasnya. Panasnya Masya Allah berasa di sejengkal di kepala itu, nggak kuat. Paling itu aja sih ya, sebenarnya nggak terlalu kesannya seperti apa ya, tapi mencoba anak-anak beraktivitas aja, mengurangi kegabutan lah bahasa anak-anak ya, Iya. kegabutan di Tapi rumah. Paling gitu. tapi itu keren banget loh Bun. Maksudnya justru kan kami banyak dapat point of view ya. Kan kalau menjelajah ibu kota itu kesannya tuh horor gitu. Emang horor Bun, kan saya juga sempat salah naik ini, saya naik Transjakarta. Terus Masya Oh Allah gitu. tuh ada si yang petugasnya tuh gini, kok ngeliatin aku, terus nanya, ibu mau kemana Bu? Aku mau ke Tosari gitu. Tosari, ibu ini mau ke Pluit, ibu salah, ibu keluar. Oh, salah ya. Ternyata itu tuh P9, harusnya kalau aku malah bis 9 gitu. Kayak, salah. Tapi kok kok dia feeling banget ya kalau kita salah ya, oke sama anak-anak gitu. Iya, Iya ya Bun ya, bahkan ya untung kita bisa nggak nyampe Pluit nih. Ya Masya Allah. Dan lucunya tuh alhamdulillah tuh interaksi di dalam Transjakarta tuh ada gitu. Terus anak-anak tuh paham. Jadi setiap petugasnya bilang, kasih tempat ada orang tua gitu. Kasih tempat ada ibu ini gitu. Emang gitu ya Bun, kata Aji Jatuh gitu. Iya, emang harus didahulukan. Itu yang sebelah gerbong belakang itu laki-laki gitu. Oh gitu, iya harus diduluin itu perempuan, apalagi yang sepuh gitu kan. Aji Jahan masuk aja, ibu-ibu tuh udah langsung, ada duduk di sini gitu. Tapi dia Masya nggak Allah. mau, berdiri aja. Cangkel kata gue. Kalau galak enggak. Iya, keren-keren Bun. Justru kita malah tertarik dengan tadi ya capturean-capturean yang selama ini kan membayangkannya tuh kalau ini tuh wah individualis banget gitu ya. Terus kayaknya tuh kayak jauh dari adab gitu ya, jauh dari etika gitu. Kalau membayangkan Jakarta gitu ya. Karena saya kalau kalau ini ke Jakarta cuman lewat doang, nggak pernah mau explore. Itu ternyata satu-satunya kota yang belum saya explore, Yang walaupun seru dekat lagi dari itu Bun, Bandung. naik Jaklingo, dari kita dari Blok M itu ke penginapan itu, naik Jaklingo dan ternyata itu gratis. Oh, Masya Jadi Allah. jadi aku ngasih tap cash ke anak, e-money di anak-anak tuh isinya 50.000 Bun. Setelah Hmm. pulang kita cek itu masih ada sisa 23.000. Woi, itu mah Makanya, setengah tuh ya. makanya wah kita udah berkali-kali naik ini atas Jakarta, tapi masih sisa 23.000 gitu. Masya Allah. Iya ya, ternyata segampang itu jadinya ya ketika apa namanya kebijakan-kebijakan bertemu dengan teknologi gitu ya. Dan itu kayaknya yang malah nggak kerasa di Bandung loh Bun. Iya betul. Jauh-jauhan kan gitu. Makanya kok angkotnya gratis ya kata Pak Sanar. Iya makanya kata aku tuh, kalau di Bandung enak nih kalau gratis sih. Iya. Wow, mewah banget itu ya. Iya makanya. Masya Allah ya luar biasa ya. Tadi kita semua justru makin terinspirasi karena ternyata oh kita bisa loh menyiasati aktivitas berlibur, malahan ini breakthrough banget ya kan, yang lain mah pada ke kampung gitu ya, ameh jauh dari jajanan gitu, healing ke tempat yang sejuk, ini mah melawan arus kalah ke Jakarta gitu, Dan dan ini itu luar biasa. lucunya ini apa? Kita kalau makan, Bunda uangnya jatahnya segini ya. Jadi kalian kalau makan nggak boleh melebihi ini. Cakep. Ya, yang kita tahan itu, yang suka nahan diri Asa nih sama Ajijah. Kalau Umar sama Jipa, aku pokoknya pengen ini. Ya udah, kakak mau, Asa mau ngalah makanannya ini biar budgetnya masuk. Ya udah, nah, indung nama ini sisa nak.
Bunda kenapa Oke. yang itu? Ya kan ini lebih murah. Makanya yang penting aman. Kata gue teh aman. Ini uangnya aman nih. Udah cukup. Masya Allah, keren-keren Bun. Ini satu perspektif baru ya. Maksudnya gini, kita pun perlu tahu bagaimana sih Sabah kota gitu ya menjelajah metropolitan ternyata nggak sehoror itu dan apalagi mengenalkan itu pada anak-anak ternyata luar biasa ya. Yang pasti walaupun dadakan sebetulnya tidak benar-benar dadakan tahu bulat oke dadakan tetap digoreng gitu ya. Ternyata tetap aja ada itinerary-nya, ada perencanaan terkait dengan tempat-tempat yang akan dikunjungi, transportasinya, dan ini satu insight baru buat kita semuanya. Oke, thank you Bunda Rima, keren banget, hebat-hebat. Ini Ayo. saya jadi tidak melihat lagi Jakarta yang horor, Bun. Ternyata bisa, oh seramah itu ya, seru juga nih. Ya, Oke, Bun. thank you, Masya Allah ya. Sami-sami. Iya. Baik Kak Kladin, apakah Anda masih ada atau sudah tertidur? Masih. Seru Bunda ceritanya jadi ikutan. Iya, Tapi aku kebayang soalnya tadi, di sini sendirian, Teh Rara nggak ada, biasanya dia yang bikin heboh. Kavina nggak ada, eh, gara-gara seharian kayaknya maraton ketakutnya. Oke, pada selanjutnya Kak Tehra, Kak Kladin, kira-kira siapakah tamu kita berikutnya? ini ya. Kayaknya kalau tadi ngebayangin adventure gitu Bu Rima. Oke, kan kalau anak-anak adventure kayak gitu juga kan budgetnya kita harus ini ya. Hmm. Itinerary seperti ini ya. Nah, kayaknya ada cerita yang sama juga nih Bu. Yang jadi budgeting Anandanya gitu ya. AA-nya jadi budgeting sekaligus jadi PDD. Coba boleh ditebak. Udah senyum-senyum bundanya. Mamanya Hadit boleh cerita ini kayaknya dari ujung Jawa ke ujung Jawa lagi ya Bun ya. Iya, Dan Hadit Jawa jadi Barat ini sampai Jawa bendahara. Timur. Masya Allah, keren-keren. Monggo, Bun, silakan, gaskeun. Iya, Ya alhamdulillah. Bun. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam mau wabarakatuh. sharing aja ya Bun ya. Eh, ini teh apa ya? Terinspirasi oleh Hayat Adventure. Jadinya teh ibu bapak nate sirik hoyong jalan-jalan oge. Ya Allah. Begitu. Sebenarnya mah dadakan gak dadakan. Jadi beberapa bulan ke belakang teh apa? Kira-kira mau pengen kemana gitu kan. Ya itu tadinya mah pengen nyusul Nadia ke Solo ya. Itu awalnya pengen ke Solo ya udah. Oke, kita ke Solo. Tapi kita nggak tahu kapan karena belum tahu bisa cuti atau enggak itu teh Bun ya. Akhirnya pagi-pagi tuh masih santai nih hari Selasa pagi itu. Belum pasti mau pergi mau enggak itu teh. Ya udahlah kita mungkin di rumah aja. Tiba-tiba siangnya, Bu, eh, kan pergi pagi-pagi abahnya kerja gitu ya. Tiba-tiba telepon, Bu siap-siap packing sore ini kita berangkat. No. Nah itu teh pak-piknya ya Bun ya. Aduh, ya tapi apa namanya anak-anak juga belajar manajemen packing yang mendadak gitu. Kira-kira berapa hari bajunya harus berapa banyak, apa yang harus dibawa gitu-gitu ya semua anak nyiapin masing-masing. Ya saya terakhir yang finishing gitu kan, ngecekin semuanya. Jadi habis maghrib kita berangkat eh, ke Cirebon dulu ceritanya. Cirebon sambil napak tilas Hadit waktu dulu pernah sekolah playgroup di sana. Jadi kita besoknya setelah nginap di Cirebon, main dulu ke TK-nya Hadit dulu, playgroupnya Hadit. Sana ngeliat-liat, terus langsung ke Solo tuh, perjalanan ke Solo dalam dengan harapan yang di Solo ada, ternyata tidak ada. Ternyata udah kabur pulang kampung ya sudah lah ya. Kita mah ya ikhtiarnya ada karena mah mendadak juga gitu kan. Dan nyampe Solo malam itu beneran ngukur jalan sebenarnya mah ya Bu. Dan Hadit dikasih tugas untuk jadi navigator karena kan ayahnya abahnya kan harus fokus ngetir dan alhamdulillah kan dia paham peta ngarahin jalan harus kemana karena kita nggak selalu ada di tol gitu kan belok kemana kemananya dan seperti biasa seksi dokumentasi dan juga saya kasih sama abahnya dikasih amanat
karena Hadit kan memang dia malas berinteraksi sama orang, apalagi berurusan dengan apa transaksional gitu ya, belanja itu dia paling males. Jadi sama abahnya dikasih dana nih, kamu tanggung jawab terutama bagian bayar-bayar makan. Kamu harus tahu uang yang keluar berapa, jadi kita tahu udah berapa nih, sisanya berapa, kita ngatur makan di mana gitu kan. Oke, jadi alhamdulillah dengan begitu kita juga apa melatih maskulinitas nih Bun. Masya Jadi supaya dia tahu nih kan cowok tuh bagian bayar gitu. Tuh, Nggak catat ya terbalik. Bapak-bapak, cowok bagian bayar. Ya, walaupun uangnya bukan uang dia, tapi dia ada rasa, oh, oke, aku yang bayar gitu kan. Dan dia tahu, oh, kalau makan di sini, makan ini tuh harganya segini. Oh, bayarnya Hmm. tuh harus pakai uang. Selama ini kan dia, uang buat apa sih? Kalau dikasih uang jajan kan, udahlah Bu, nggak usah. Bu, udah nggak kemana nggak jajan gitu kan. Tapi ya, namanya manusia kan perlu uang ya. Dan dia tuh harus ngerti kebutuhan uang itu untuk apa gitu. Alhamdulillah sih agak-agak udah mulai berani eh, sama kita. Jadi kalau dia bayar kita tuh ngejauh gitu Bun. Sok Hadit bayar gitu ke kasir gitu. Kitanya ngejauh aja ngeliatin gitu. Tapi alhamdulillah udah lebih berani gitu. Terus apa manajemen eh, itu juga budget juga gitu. Ma eh, apa namanya? Setelah dari Solo itu kita lanjut ke mana ya? Ke Batu Malang. Jadi kita teh semuanya karena semua mendadak dan tujuannya H-1 direncanakan H-1 kita nginep dimanapun kita sebenarnya nggak tahu malam itu tidur di mana gitu ya. Jadi disesuaikan dengan budget juga nih. Semuanya tuh kan yang ngeliat lihat juga nih, wah harganya berapa nih, kita pantasnya tidur di mana. Tapi di situ kita juga bisa apa ya, anak-anak belajar nggak semuanya itu harus sesuai dengan keinginan dia gitu kan. Kayak Hana kan pengennya kan aku pengennya yang kayak gini gini gini, nggak bisa gitu kan, kita budgetnya segini gini gini gini. Kalau Hadit tuh udah lebih realistis sekarang, coba biar murah aja di sini aja misalnya, dia udah lebih realistis. Kalau Hana kan kadang-kadang masih pengen, oh pengen yang udah kolam berenangnya misalnya, ya oke lah mungkin, tapi nggak setiap malam kita hotelnya seperti itu. Jadi belajar apa mengalah, terus lebih fleksibel juga mengambil keputusan gitu kan. Kalau Hadit kan kadang-kadang sesuatu tuh memang kaku gitu ya. Jadi bisa lebih fleksibel gitu ya, arah-arah mengambil jalan tujuan hari itu kan nggak pasti kita mau kemana-kemananya, dia juga nggak banyak protes atau bagaimana, jadi bisa diskusi juga gitu Bu. Terus apa ya, nah sampai di Solo ke Batu, terus ke Surabaya, Wow. nginep dulu langsung. Oh nggak mau nginep dulu Bun ya, terus lanjut ke Jakarta. Jakarta explore Masya sebentar, Allah. ya biasalah kan Hadit mah ya. Kebetulan di perjalanan di tol mana ya itu tuh, jadi ada tol mau ke Surabaya, kalau nggak tol mau ke Solo, ada rest area itu yang seberangan. Nah di Mm-mm. jembatan di tengahnya, dia tuh malam-malam tuh pokoknya aku pengen ke sana karena ada liftnya dan ada, oh pokoknya emang jarang kan ya Bun ya kayak gitu. Jadi dia tuh benar-benar nyari, inilah nyari konten. Seperti biasa cari konten. Ya, oke. Nah itulah, jadi dia juga punya itu itinerary sendiri. Aku mau ke sini ke sini ke sini, yang kira-kira dalam perjalanan ke sana itu sesuatu yang unik atau nggak pernah ada di tempat lain gitu Bun. Buat kontennya dia seperti biasa ya. Terus dari Jakarta juga, karena Hadit kan memang anaknya transportasian banget, transportasi umum ya, kita ekspor juga begitu di sana. Ya gitu-gitulah Bun. Capek mah capeknya, tapi alhamdulillah nih dari eh, capek anak-anak bisa mengambil apa ya, dari kondisi itu teridekan. Aku mau bikin ini jasa pijat, Oh iya. bikin jasa pijat. Ya, kasih nama tuh, terus dia nentuin harganya, layanannya apa aja, ada pijat kepala aja, sama kaki aja berapa harganya, berapa menit sampai gitu Bun. Gitu kan tadi aku bikinin ininya, bikinin kanvanya Bu, cina bikinin harganya apa-apa gitu. Masya Allah, Kayak keren, keren, gitu keren. lah.
Perjalanan Hebat yang seru juga sampai tapi udah gitu. mah ada pastinya pun. Begitu Bun dan Iya, kita teman-teman justru semua. jadi punya banyak ini ya, apa namanya, punya banyak model aktivitasnya sebetulnya ada banyak pelajaran berharga di situ gitu ya. Apalagi jelajah udah ada apa, tapi butuh banget badan yang fit, terutama ya yang sesuai dengan tantangan-tantangan yang ada pada diri anak gitu. Itu penting banget gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya ketika kita peka melihat oh kebutuhan anak lagi di sini, terus kemudian kita aktivasi, itu akan memberi efek sebetulnya rasa percaya juga kepada anak gitu. Ya kayak tadi misalnya ibu dan bapak sudah tahu banget nih kondisi Hadit yang memang sangat teknis, orangnya analytical, tiba-tiba harus mau tidak mau ya, dan namanya ketemu orang mada kudu gitunya. Kan nggak mungkin orang tahu skill kita kalau kita nggak memasarkan diri gitu. Mau tidak mau kan harus dimulai dengan tadi ya, ngasih tugas-tugas apa namanya, bertransaksi, berinteraksi gitu. Dan itu challenge. Tapi sebetulnya kenapa kemudian anak-anak berani mengambil challenge dari orang tuanya? Karena pada dasarnya anak juga tahu ketika orang tuanya memberikan challenge itu adalah itu salah satu bentuk kasih sayangnya orang tua kepada anak gitu. Hanya tadi kadang butuh teganya gitu ya. Butuh tega. Sebetulnya ini mah aduh bisa tehnya budak teh gitu kan pasti ada ragu-ragu dikit lah ya dalam hati kita. Bisa tehnya. Tapi kemudian kita tahu oh ini momen di mana dia harus sudah siap gitu ya itu keren banget ibu masya Allah gitu ya dan uyuhan lah bisa bisa keliling sampai ke Batu sampai balik lagi ke Sukabumi gitu itu Ya, dari Jakarta ke Sukabumi. Nengok kakek nenek. luar biasa. Oke, thank you Ibu, luar biasa ya Amin. banget dan ini jadi menginspirasi juga ibu-ibu yang lain, bapak ibu yang lain nanti ketika masuk usia remaja memang kita sudah memberikan tugas-tugas yang lebih menantang lagi untuk anak-anak. Oke, Kak Kladin, terakhir nih, Iya nih, terakhir Bun. kira-kira. Ini kalau ini aku sering liatin di IG-nya Hayat, di IG-nya Bunda Sri nggak pernah absen. Yang paling seru itu yang ini, Iya, yang ini keren camping. banget itu. Mm-mm. Yang Heeh. camping di samping yang di rumah kosong itu loh, Bun. Itu kayaknya paling penasaran nih ceritanya gimana kok bisa sampai ada di rumah kosong gitu, Bun. Bunda Lydia boleh sharing ya, Bun? Enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mun. Ya pun biasa ya karena emang bapaknya susah kalau buat cuti, jadi emang everyday itu at home gitu ya Bunda ya. Cuman memang libur kemarin tuh bisa dibilang 3 weekend ya, 3 weekend. Nah kalau weekend-weekendnya mah kebanyakan emang cuma nginep di rumah uaknya gitu kakak saya, terus ke rumah kakeknya ke Majalengka juga cuma semalam karena panas di Majalengka itu kuat jadi balik deh ke Bandung ada tuh betah gitu pengen balik weh gitu udah panas pisan anak-anak juga udah protes gitu kan cuman ya emang pas di Majalengka mereka kayak yang happy banget karena bisa nonton TV gitu Bunda seharian Sebenarnya nggak dibolehin kan di rumah nggak punya TV gitu kan dan emang nggak dibolehin juga jadi kayak emang liburannya mereka di situ gitu ya nonton TV seharian weekend terakhir itu kalau nggak salah teh ngapain ya oh cuma main-main aja nemenin apa nemenin kan suami lagi ada amanah ya buat menemani warga Palestina gitu kan nah di situ tuh karena emang anaknya tuh nggak ada teman ya Bun karena emang terkenal dari bahasa gitu anaknya cuma bisa ngerti bahasa Arab sedangkan ditinggal juga sekarang itu jauh dari kampung gitu kan dan anak-anak juga rada susah buat diajak main gitu kan emang bahasa itu alhamdulillah gitu kan pas ketemu sama anak-anak mereka tuh malah nyambung gitu ya padahal nggak pakai bahasa ya nggak pakai bahasa tapi mereka tuh ngerti Punya gitu bahasa sendiri main-main ya. aja gitu luar biasanya anak-anak tuh kayak gitu ya Bun ya walaupun mereka tuh tidak paham gitu tapi tetap bisa main gitu tetap bisa bercanda happy gitu bareng-bareng gitu walaupun sedikit-sedikit tuh Masya Allah gitu si Ahmad juga kayak yang pinter banget ya Bun ya kayak repeat bahasa gitu mulai sedikit-sedikit ngerti apa yang anak-anak ngobrol gitu kan anak
sampein kayak gitu Bun. Terus kalau cerita se, se apa selain di weekend itu di weekday-nya itu emang lebih banyak anak-anak tuh main di rumah gitu Bun, main sama anak-anak tetangga karena kan kayak Cira punya gengnya sendiri gitu kan. Bertigaan, si Cira mah bertigaan, kalau Iko karena emang nggak ada teman seumuran biasanya sering mainnya sama si Bilal berduaan. Cuman kalau si A-nya udah main sama temannya udah Ikonya nggak ada teman main, makanya kemarin sempet Iko bosen kan, ya udah karena Iko ini paling bungsu. Kan kalau Cira Bella tuh dari segi kemandirian tuh udah bisa gitu ya. Tinggal Hiko gini kan rada-rada apa ya tipe yang kalau disuruh tuh rada susah gitu Bun. Terus eh, manja gitu ya Bun. Jadi kurang kurang mandiri gitu dibanding kakak-kakak yang Cira sama Bella gitu. Jadi apa-apa tuh kadang sama mama, apa-apa tuh sama mama gitu. Giliran dia yang diminta tolong, apa sih disuruh-suruh kayak pembantu aja. Dia sama mamanya gitu dia. Udah akhirnya ya udah kemarin kan Dek ayo belajar buat masak nasi gitu kan. Oh itu nggak bisa, ya harus belajar biar bisa kata saya gitu. Gampang kok, udah nggak sulit, ya udah dia mau kan dari ngambil beras segala macem gitu kan, nyuci beras. Ini berapa kali mah? 3 kali nyucinya, di gimanain gitu, terus masukin terus ke rice cookerin lah, gampang lah ya sekarang mah rice cooker mainnya Bun ya dibanding kita dulu pakai anak nasi Iya, udah pakai langsung guys. gitu gitu kan. Karena memang gampang pakai rice cooker udah we jadi gitunya, alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah dia mau gitu untuk itu. Minimal masak nasi udah bisa ya Bun ya, sudah lulus lah gitu sih kok. Nah pas kemarin tuh Cira Cira sama dua temannya tuh emang kan satu tuh punya tenda pribadi gitu ya Bun ya, punya tenda pribadi, ngajakin kita camping yuk di luar gitu, awalnya di depan rumah teman yang satu ini gitu kan, cuman waktu itu sempat hujan. Mau di cancel kan, tapi udah agak-agak ke Isya tuh udah reda hujannya, akhirnya jadiin aja yuk, jadiin aja di camping gitu kan. Kirain dia tetap di depan rumahnya si A gitu kan, ternyata mereka pindah di sebelah rumah saya yang kosong gitu, tanah yang kosong kan di sebelah rumah. Udah weh mereka tuh di di situ kan, saya deg-degan soalnya sebelah itu kan semak-semak banget gitu ya Bun. Terus sempat beberapa kali ada ular-ular ini ya, ular tikus gitu kan, jadi ada khawatir sebenarnya malah tiba-tiba kok anaknya di sini, kira ini sana gitu kan. Itu nanya ke suami, Pak itu anak-anak nggak apa-apa gitu, aman gitu. Udah tenang aja cerita suami, cuman nama mama mah kadang khawatir ya Bun ya, jam 11 keluar ngeliatin gitunya, itu aman gak ya anak-anak. Jadi di tenda teh di luarnya mereka pasangin flysheet sampai ke bawah-bawah, jadi insya Allah lah aman gitu lah Bun ya. Gitu udah weh tinggalin tidur sama sayanya. Besok pagi teh mereka mah biasa-biasa aja, terus cerita si Cira katanya, mah tahu nggak kami tinggal nggak bisa tidur. Nah, kenapa perasaan kalian udah tidur? Mama tuh jam 11 teh ke sana ngeliatin kalian. Kalian tuh udah tidur, udah nggak ngobrol nggak apa. Cuma, iya mah udah tidur. Cuman pas jam berapa kayaknya jam 1 apa jam 2 teh kita teh dengar suara kaki. Cina. Itu mah orang lewat. Kata saya suka ada yang lewat emang. Kata saya itu kan karena kan ada yang ini ya, ada yang apa buka tempat jadi tempat usaha gitu. Nah kadang kan anak-anak yang mereka suka lalu lalang gitu kan malam-malam juga. Ya kayaknya di itu, enggak mah ini mah beda cenah kata gitu gitu. Cuman bun mudah mereka teh terus eh, nggak lama teh mah terus ini juga mah eh, kayak ada yang eh apa muncul tangan cenah. Tangan cenah, ada yang jadi salah satu tuh ngeliat cenah ada tangan, jadi mereka tuh panik aja, oh nggak bisa tidur tuh pada apa jadi berentet tigaan itu dempetan mereka di dalam tenda. Saking takutnya. Terus cenah kata itu, terus itu juga flash itu kayak ditarik-tarik mama cenah gitu, kita tuh pada nggak bisa tidur. Lucu deh anak-anak saya pas habis udah itu azan mereka pada itu kan pada buka tenda langsung ke rumah yang di depan kan buat sholat subuh gitu. Udah weh mereka tuh tenang ya, habis dari itu langsung tidur kan, habis jam 6 teh ke rumah gitu kan.
jam 6 ke rumah sarapan terus langsung tidur karena ngantuk banget cenah. Dulu Masih agak gadang. pantas kan nggak bisa tidur ya karunya budak. Jadi pengalaman bocah-bocah itu bodor. Terus kalau selebihnya memang anak-anak lebih banyak main sama teman-teman di rumah gitu ya bunnya, sosialisasi sama teman-temannya emang udah klop lah gitu sama anak-anak tetangga tuh. Nah, waktu itu Bilal sempet bosen gitu kan, mau bosen karena waktu itu teh temannya lagi jemputin ini tetehnya di pesantren, jadi dia nggak punya teman. Terus teman yang satu lagi tuh pada ke rumah kakeknya, jadi emang nggak ada teman main. Ya udah jadi sama saya, gimana kita bikin pizza yuk kataku kan. Oh iya hayu mama cenah, jadi ikutan bun bikin pizza, ngegilingnya pengen ininya pengen teh, alhamdulillah mau gitu. Dari tiap prosesnya Bila teh mau, dan alhamdulillah sabar gitu bun. Walaupun pas nunggu pizzanya jadi yang itu yang rada nggak sabar, kapan jadinya mama kapan jadinya gitu, baru udah lapar gitu ya bun, kelamaan meren dari awal sampai akhir tuh nungguin gitu, apalagi kan roti kan nunggu ngembang dulu lah gitu. Jadi Ya. anaknya gak sabaran juga gitu pun. Ya gitu aja sih, lebih banyak sih yang itu yang saya excited dari yang camping gitu ya Bun. Terus sama warga Gaza yang mereka nggak ada kendala bahasa tapi mereka bisa main, bisa happy fun gitu kan. Padahal ya sebenarnya sih pengennya sih diajarin, cuman bingung juga ngajarinnya gimana karena saya nggak bisa bahasa Arab, jadi nggak bisa ngajarin bahasa juga gitu kan. Ya udah jadi ngalir aja mereka main berempatan gitu Bun. Ya mangga Bun. Oke, Masya Allah, keren banget ya, luar biasa. Ini eh apa namanya, memperkaya aktivitas-aktivitas yang dari tadi sudah dipaparkan oleh orang tua yang lain. Ya, jadi ternyata mengeksplorasi. Tadi kita sudah punya banyak insight nih, mulai dari mengeksplorasi yang usia apa namanya, usia 7 tahun gitu ya, terus kemudian usia pra remaja ya, seperti Cira, terus kemudian ada Hana, terus masuk ke usia Umar ya, Aziza sama Hiko gitu. Dan ternyata dari setiap rumah itu bisa menghasilkan aktivitas-aktivitas yang kayak stimulasi, kayak eksplorasi, dan yang utama adalah membangun bonding sebetulnya. Jangan salah loh, ibu-ibu semua ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sebetulnya setiap aktivitas yang kita lakukan bersama dengan anak-anak itu sebetulnya akan masuk dalam core memorinya mereka gitu. Mereka mereka akan mengcapture kebersamaan, sikap kita, respon kita, terus kemudian cara kita handling satu situasi, memberikan mereka kesempatan untuk handling situasi, dan sebetulnya di situ muncul tadi pride gitu ya, terus pengambilan-pengambilan keputusan yang spontan, terus proses untuk sabar dalam menghadapi aktivitas itu gitu. Dan yang lebih penting lagi dari keseluruhan aktivitas tadi, sebetulnya kita sedang mengaktifasi bakat sebetulnya gitu ya. Saya runut misalnya mulai dari Bilal gitu ya. Bilal yang tipe yang olah pikirnya tinggi, tiba-tiba harus beraktivitas untuk membuat pizza yang mungkin kalau dalam aktivitas memasak itu sebetulnya unsurnya lebih banyak rasa daripada logika gitu ya. Jadi ada bakat-bakat yang kemudian kita coba olah dan aktivasi di situ sebetulnya gitu. Nah, terus kemudian Cira kan senang bersosialisasi, senang membangun hubungan ya, apalagi masuk pra remaja kan sudah mulai orientasinya udah mulai orientasi sosial gitu. Tapi kita bisa melihat leadershipnya Cira gitu ya, bagaimana dia menginfluence teman-temannya untuk bikin tenda gitu ya, menginspirasi teman-temannya untuk bikin tenda. Artinya kan itu aktivitas yang sudah banyak terpantik dan sudah terpantik di hayat gitu ya. Terus ya Hiko mungkin ya dengan gayanya sebagai, mohon maaf ya, saya mah anak bungsu, lagi mah menggunakan privilege saya gitu. Gitu ya. Terus kemudian Hadid gitu ya, Hadid dengan bakat-bakat kuatnya di bidang
apa namanya mendesain gitu ya. Sudah tetap walaupun sisi desainnya tetap ada, tapi kita juga mengaktifasi sisi komunikasinya gitu ya. Sisi bagaimana dia mau menggunakan kemampuan untuk kecerdasan spasialnya gitu. Hana yang bisa menangkap peluang. Nah, ini kan tipe marketing banget ini, tipe seller banget ini, sellingnya kuat ini. Membaca, oh ternyata kalau mungkin mendengar keluhan Abah gitu ya, yang aduh pegel gitu ya, bawa mobil kabayang teu sih dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, terus kemudian membawa kendaraan, terus kemudian itu jadi jadi sebuah ide bisnis, oh buka buka jasa pijat, nah itu kan keren banget gitu ya. Terus kemudian di Bunda Rima gitu ya, ada Teteh Asya yang eh, apa namanya sudah sangat bisa diandalkan untuk membaca situasi, merancang itinerary gitu ya. Terus kemudian bagaimana Umar excited gitu dengan dunia digital. Ini sih Pak Adit banget ya kalau ini mah gitu. Terus kemudian Aziza gitu ya dengan kepolosannya. Terus Teteh Ziva yang kemudian sudah bisa bertoleransi gitu. Terus ada Haidir yang ternyata sisi leadershipnya sudah mulai makin muncul, kepekaannya juga makin terasah, kemampuan komunikasinya juga makin terlatih, dan Teteh Fatimah ya apalagi gitu ya yang memang selalu semangat. Kalau Teteh Fatimah kan selalu semangat, pengen selalu terdepan. Kayak Yamaha aja ya Teteh Fatimah. Nah, ini sebetulnya pengamatan-pengamatan yang kalau kita terlatih ya Ayah Bunda, nanti kita akan semakin melihat mengerucutkan. Kira-kira dengan aktivitas-aktivitas apa saja anak-anak kita bisa kita capture, kita validasi, kemudian kita bisa tawarkan challenge-challenge berikutnya. Nanti tidak hanya di liburan sebetulnya. Ketika ayah bunda Sabtu, Ahad, besok misalnya menemani Ananda, sebetulnya rangkaian-rangkaian aktivitas itu sudah bisa dijadikan bagian dari home education gitu. Dan itu penting untuk membangun resiliensi dalam diri anak dan membangun rasa memiliki sebagai anggota keluarga sehingga keluarga-keluarga yang kita bangun tidak hanya gerombolan, tidak hanya tempat kita berkerumun, tapi kita adalah satu kesatuan yang saling mengandalkan, saling bisa diandalkan, saling berkontribusi dan mencapai satu tujuan, keluarga sakinah mawadah warohmah, menjadi keluarga yang akan bersama-sama sampai surga. Nah, itu ya yang lebih utamanya adalah itu gitu ya. Itu mungkin ya Masya Allah sudah 21.30, ternyata kalau sharingnya bareng-bareng mah tengantuk loh beneran. Mungkin kalau cuman dari saya, pertama sayanya capek, haus, yang kedua adalah pasti ibu-ibu pasti akan tunduk. Berasa dinina boboin. Padahal saya bukan Nina, saya Masri ya. Baik, itu saja ya ibu-ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Lydia, kepada Bu Pur, Bu Rima, dan Pak Andri serta Bu Zahro yang sudah mau sharing ya. Ini nanti orang tua yang lain juga kita akan gilirkan ya, karena ini bagian dari home education yang ingin kita aktifasi sebagai bentuk kemitraan yang harapannya komunitas ini berjalan saling menguatkan, saling bahu-membahu untuk membangun peradaban yang lebih baik seperti itu. Begitu Kak Kladin, silakan Kak Kladin. Masya Allah ya Bun, ternyata dari tiap levelnya ada pun SMA juga ternyata beberapa tuh udah sharing. Ada bundanya Hafiz, terus yang kemarin yang sharing itu Dava juga katanya harus ada. Ya kebetulan ada Bunda Eva, ada 200 video katanya ya. Itu produktif banget 3 minggu Sadis ininya ya, itu. tiga Sadis minggu keren ya. banget itu. Kalau Tapi Dava datang-datang tuh sampai nggak jadi pengusaha itu ya. Tapi datang-datang sama kayak tadi presentasi tuh apa kosakata-kosakatanya tuh udah baru lagi. Kayaknya kosakata ekonomi yang kemarin ditonton di videonya gitu. Utilitas, terus tadi apa lagi ya? Banyak kata-kata baru, Masya Allah ya. Jadi ternyata tiap level ini bisa apa ya tumbuh atau program-programnya itu bisa dari rumah juga dan akhirnya selain tadi meningkatkan banyak apa ya melatihkan tantangan-tantangan tapi juga
jadi tempat bonding ayah bunda beserta teman-teman semua. Masya Allah ya bun, walaupun nggak dari awal tapi dengerin ceritanya seru-seru. Nah, wah sudah tidak terasa bunda sudah 9:30. Sudah Jumat malam. Tapi sebelum kita tutup, wah Mas Faiz udah bobo duluan itu. Sama bun, sama Tahu. aku. Iya, Oh iya. Langsung gue gerak. Biasanya mah pengen di kamar, di pependek kene. Alhamdulillah ya mah nuju soleh. Soleh, soleh wae dah. Sampai Alhamdulillah. kayak di Pepende dengerin cerita. Oh, itu kayaknya masuk dah ke kepala Uma ya. Tadi ada yang sampai ke Jawa Timur, Jawa Barat, Uma ya. kemimpiin. Mimpiin sama Uma itu. Nah, bunda-bunda sebelum kita undur diri, sebelum kita selesaikan kegiatan hari ini, kayaknya nggak afdol kalau nggak foto. Tapi aku nggak bisa capture, Kak. Aku pakai ini HP. Aku juga, aku screenshot dari handphone ya bun ya. Bupur Nggak Oke. apa-apa tadi ya, pakai nggak itu jadi. laptop Bupur. Ah, bubur tuh, bubur. Oh gitu. Wah siapa tuh? Nggak apa-apa bun dari bunda ya. Aku mau Dari foto sama udah si hadir. Oke yang deh. bintang. Wah, Oke, berpose. masih pada hadir tapi Fatimah belum bobo. Langsung pada muncul. Aku Iya, kaget. juga. Siap-siap kita berikan senyum terbaik terimut. Dua. 1, 2. Peace. Dah. Nah, cuma Terima satu. kasih.